Action. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Azza Humaira di Skoba TV. Sebelumnya di part 2, rekan kita sudah berbincang dengan beliau, yaitu narasumber kami, yaitu Umu Nurhayati Wahab SPD MPD, seorang ibu dari 4 orang anak yang saat ini konsen di bidang pendidikan. Apa kabar Umu? Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, sebelumnya Ana ingin bertanya, bagaimana merancang kurikulum Playhouse agar tetap seimbang antara akademik, karakter, dan minat unik setiap anak? Ya kalau Playhouse itu kan saat ini anak-anak playgroup gitu ya. Iya. Anak itu menggunakan kurikulum yang banyak life skill, yang ada life skill ya. Jadi anak-anak itu diajarkan mereka seperti bagaimana keseharian mereka, perkembangannya mengikuti keseharian yang biasa mereka lihat, mereka lakukan, seperti menyiram bunga. Di situ juga ada memetik dedaunan gitu ya. Waktu itu pernah ada menyiangi gitu ya daun gitu, memetik, menuang air, melipat baju, mengancingkan baju, seperti gitu. Life skill yang memang biasa mereka akan melakukan gitu. Jadi selain pelajaran ya, selain ilmu-ilmu PAUD yang lain, nah termasuk pasti ada motorik. Jadi setiap hari itu ada motorik halus, ada motorik kasar, dan ada life skill yang apa hari ini, kegiatan hari ini gitu, seperti itu. Jadi yang Ana rancang setiap hari itu memang harus ada itu semua, motorik halus, motorik kasar, dan juga life skill. Kegiatan hari ini atau apa, entah itu di seni, entah itu akan menjadi seni, atau itu akan menjadi kegiatan mereka untuk sensorinya. Iya. Nih banyak orang beranggapan Playhouse atau homeschooling itu bisa membuat anak kurang bersosialisasi. Jadi bagaimana pengalaman dalam hal ini? Ya itu tadi yang kalau homeschooling itu kurang bersosialisasi sebetulnya enggak, karena kan anak hidup itu nggak cuma di jam-jam homeschooling ya. Mereka punya kegiatan lain, seperti yang contoh anak-anak yang homeschooling ini, dia ini aktif sekali untuk di olahraga. Jadi dia taekwondo ada, dia renang ada, dan di setiap kegiatannya itu mereka dia berteman, dia bersosialisasi gitu. Di rumah pun anak-anak ini ya temannya tuh banyak sekali gitu. Jadi memang kalau nggak keluar rumah pun pasti akan dijemput gitu, dipanggil gitu. Jadi memang yang Ana lihat insya Allah nggak ngaruh ya. Apalagi yang kita homeschooling juga kan membaur aja gitu, kadang-kadang kita keluar seperti itu. Jadi Ana rasa tidak tepat ya kalau dibilang homeschooling itu untuk membatasi sosialisasi gitu. Dalam perjalanan mendidik dan membangun Playhouse, adakah momen spiritual atau emosional yang paling berkesan bagi Umu? Ya, kalau berkesan gini, jadi kan ini kan awal ya yang Ana dirikan, bukan ikut ke sekolah lain begitu. Ini awal Ana dirikan, alhamdulillahnya Ana dapat satu murid spesialnya betul-betul spesial gitu. Jadi anak ini berkebutuhan khusus ya gitu, ada kebutuhan khusus, dan itu anak kan backgroundnya itu bukan yang memang biasa untuk memegang terapis gitu. Dan entah kenapa anak sayang sekali sama anak ini gitu. Sayang sekali. Jadi alhamdulillahnya Ana lihat progresnya anak ini juga ternyata bagus. Ternyata walaupun kita bukan ahlinya, tapi ketika kita mengajar dengan hati, kita tulus, kita bisa loh melihat detail-detail progresinya, dan itu terlihat gitu. Jadi alhamdulillah dari umumnya juga cerita gitu, banyak perubahan gitu, anaknya juga jadi. Dan alhamdulillah yang Ana lihat setiap datang itu lari, anaknya semangat sekali sekolah. Jadi ini untuk anak itu sangat berkesan gitu, dibandingkan anak yang lain. Anak semua sayang, tapi anak ini sangat spesial gitu. Jadi itu mungkin ya yang paling berkesan untuk Ana.
bagaimana umum memaknai kesuksesan dalam konteks keluarga dan pendidikan? Kesuksesan, ya belum sukses juga sih. Tapi menurut anak ketika kita bisa menyeimbangkan kegiatan di yang kita jalankan sehari-hari seperti anak ada mengajar, itu juga dengan yang rutinitas di rumah yang tidak boleh kita abaikan gitu ya. Anda juga tidak punya housemate, tidak punya apa namanya asisten begitu. Jadi semua Anak selaraskan sendiri. Untuk perlengkapannya semua juga Anak siapkan semua sendiri, untuk mencuci dan sebagainya itu kita semua sendiri, plus menyiapkan untuk kelas hari itu apa gitu. Dan semua itu belum juga antar jemput segala macam. Jadi ketika Anak bisa melakukan itu on time, semuanya terpegang, untuk Anak pribadi itu udah sukses ya. Plus untuk Anak pribadi Anak merasa I'm proud of myself gitu. Hari itu saya bisa menyelesaikan kegiatan hari ini dengan lancar gitu. Termasuk kegiatan-kegiatan yang buat saya itu berkembang gitu ya. Karena saya walaupun sudah selesai sekolahnya tapi tetap ada kelas-kelas yang Anak ikuti gitu, dan itu harus ada gitu, karena menurut Anak itu harus ada terus. Dan juga